Kata ulama Pak, kuncinya yakinkan diri kita Pak, walaupun sedikit, kalau berkah aman hidup kita Pak. Maka kenapa kita panik anak kita tak punya pendidikan kadang? Kita panik anak kita tak sekolah Pak. Kita panik anak kita tak punya pekerjaan yang layak. Kita panik diri kita tak bekerja karena kita tak yakin dengan rezeki yang berkah sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan bersama anak kita. Rezeki sudah ditetapkan Allah, anakku, jangan takut. Yang penting kau taati Allah, pegang agama Allah, kau akan diselamatkan Allah. Walaupun penghasilan kau kecil, yakinlah yang kecil ini akan menyelamatkan kau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil ini akan menyelesaikan seluruh masalah kehidupan kau. Itu nak kita tanamkan sama anak kita, Pak. Mana kita nak tanamkan sama anak kita sedangkan kita tak punya keyakinan itu, Pak. Kenapa timbul ketakutan kita dalam hidup ini, Pak? Karena kita tak yakin dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kita tak yakin bahwa berkah itu akan menyelamatkan kita dalam hidup kita di sisi Allah. Paham tidak paham kita, kata ulama, umur ini pun Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan didudukkan kita di bulan Ramadan yang luar biasa ini, saudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selepas salat zuhur ini izinkan kita juga saudara untuk duduk dalam majlis. Rasulullah bersabda, la yaqudu qaumu yazkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat alimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul atau membuat satu majlis satu kaum ini, Pak, la yaqudu qaumu yazkurunallah illa haffathumul malaikah, maka malaikat ini akan mengerumuni majlis-majlis yang mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat orang-orang yang duduk dalam majlis seperti ini. Wa nazzalat alimus sakinah, diturunkan sakinah, ketenangan di dalam hati-hati orang yang duduk dalam majlis-majlis seperti ini, Pak. Di akhir hadis ini kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata ulama, tafsir daripada statement hadis Nabi terakhir ini, Allah muliakan saudara orang-orang yang duduk dalam majlis-majlis seperti ini dalam terhadap satu majlis yang lebih besar dan lebih maksum lagi, yakni majlis para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini akan dikekalkan Allah untuk kita lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, jemaah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan sedikit bermuzakarah, Pak. Ini untuk menasihati diri pribadi dan mudah-mudahan ini akan ada manfaat untuk kita semua, Pak. Di masa kehidupan Imam Mashhab, Pak, Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dikisahkan ada seseorang yang dia berkeluh kesah, curhat dengan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, yang dia curhatkan, Pak, kepada Imam Syafi'i ini masalah kesulitan hidup dia, Pak. Bagaimana sulitnya dia, terasa sempitnya kehidupan dia dengan keadaan dia pada saat itu. Dia katakan, wahai Imam, wahai Syekh, saya ini adalah seorang pekerja. Saya mendapat gaji dari tuanku ini 5 dirham sebagai upah. Tapi kehidupan aku ni sulit, kehidupan keluarga sulit, Pak. Hutang banyak. Hutang ini gali lubang tutup lubang, saudara. Dan kebutuhan seakan-akan terus bertambah. Maka dia menyampaikan keluh kesah ini, saudara, kepada Imam Syafi'i untuk minta solusi, Pak. Jalan keluar. Kalau bisa, saudara, dengan nasihat ataupun masukan Imam Syafi'i ini, kehidupan dia akan lebih baik. Saya fikir ini nasihat untuk kita semua sebetulnya, Pak. Karena pada prinsipnya kita ni banyak mengalami kesulitan-kesulitan hidup kita, Pak. Ketika dia curhat ini, Pak, ada sesuatu yang ganjil, Pak. Setelah Imam Syafi'i mendengarkan keluh kesah orang ini, saudara, dengan kebersihan batin Imam Syafi'i nasihati orang ini. Dia katakan, wahai saudara, saran dari Syekh ini, Pak, sebaiknya kamu temui dari tuan kamu tempat bekerja dan minta gaji kamu untuk dikurangi.
Terkejutlah Pak. Tapi dia tak ditampakkannya terkejut nasihat Imam Syafi'i, karena dia tahu ini orang alim Pak. Tapi kalau kita mendengar aneh Pak. Kata Imam Syafi'i, dengan kesulitan-kesulitan kau itu, kau temui tuan kau, minta kurangi gaji kau, jangan 5 dirham. Dia mau membantah tapi tidak kuat pada yang dihadapi orang alim Pak. Maka dia turuti saja nasihat Imam Syafi'i. Pulanglah dia Pak dengan nasihat tersebut. Tidak beberapa lama saudara, ternyata dia kembali lagi kepada Imam Syafi'i. Dia katakan, wahai Syekh, nasihat Syekh waktu dulu, waktu saya pertama kali bertemu, sudah saya jalankan Pak. Gaji saya sekarang setelah saya minta kurang, itu sekarang menjadi 4 dirham, yang semula 5 dirham. Tapi terus terang Syekh, kesulitan saya ini belum selesai, masih terasa sulit, masih banyak masalah-masalah yang datang dengan saya. Maka saudara-saudara, Imam Syafi'i kemudian menasihati kembali kepadanya, kau temui lagi tuanmu, minta kurang lagi gaji kau, jangan 4 dirham, kurangi lagi. Rasanya berat Pak menerima nasihat Imam Syafi'i ini, si orang ini Pak. Tapi dia turuti saja, karena dia tahu Imam Syafi'i ini orang alim Pak. Dia yakin apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini pasti sesuatu yang berkah bagi dia. Maka dia menghilanglah Pak dari majelis itu. Dia lakukan nasihat Imam Syafi'i. Dan beberapa lama kemudian Pak, dia hadir lagi menemui Imam Syafi'i dalam satu majelis. Dan dia katakan, wahai Syekh, muka dia sudah cerah Pak, sudah gembira. Dia katakan, wahai Syekh, terima kasih, alhamdulillah, semenjak saya menjalankan nasihat Syekh yang terakhir, saya minta kurangi lagi gaji saya yang dari 4 dirham itu menjadi 3 dirham. Dan anehnya seluruh masalah-masalah saya sudah selesai Pak. Hutang-hutang tanpa dia ketahui bagaimana bisa selesai Pak prosesnya. Kesulitan-kesulitan hidup dia yang dialami sekarang sudah mulai ada jalan keluar semua Pak. Maka saudara, dia mengucapkan rasa terima kasih kepada Imam Syafi'i. Tetapi saudara-saudara, keganjilan, ada rasa yang terganjil di hati dia ni Pak, yang kepengen dia sampaikan Imam Syafi'i, dan sama seperti kita dalam majelis ini tentu akan bertanya. Maka dia katakan, wahai Syekh, wahai Imam, saya ini mau bertanya, kenapa gaji saya ini semakin berkurang, masalah saya semakin selesai? Padahal logika kita Pak, harusnya gaji kita ditambah biar selesai masalah-masalah kita. Tapi kenapa Syekh Imam ini menasihati saya untuk mengurangi gaji saya? Dan alhamdulillah memang sekarang masalah-masalah ini sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, sebelum menjawab itu, Imam Syafi'i membaca satu syair Pak. Syairnya pendek sebetulnya saudara. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia katakan saudara, jama'al haram 'alal halali liyaktharahu, dakhalal haram 'alal halal fabatha'arahu. Kata Imam Syafi'i, jama'al haram 'alal halal liyaktharahu. Orang mengumpulkan perkara yang haram dengan halal dengan harapan kepengen harta dia banyak. Dakhalal haram 'alal haram, halal, dakhalal haram 'alal halal, ketika masuk itu perkara yang haram ke halal dia, faba'atharahu ini Pak, maka rusaklah barang yang halal dia. Kata Imam Syafi'i, sebetulnya kewajaran gaji kau dengan tanggung jawab kau dalam bekerja, dalam kewajiban kau menjalankan tugas kau di dalam pekerjaan itu hanya dibahas sesuai hanya dengan 3 dirham, bukan 5 dirham. Yang halal untuk kau dengan kinerja yang kau berikan kepada tempat kau bekerja itu hanya 3 dirham. Tetapi masuklah 2 dirham yang bukan hak dari kewajiban yang kau terima, akibatnya barang kau yang 3 halal ini, yang halal ini menjadi haram dan rusak saudara. Maka saudara, dicabut Allah keberkahan daripada gaji yang sedikit tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, ini satu nasihat yang saya kira cukup besar buat kita Pak pahami, dan mungkin mudah kita pahami Pak. Pada umumnya kita ini saudara, mohon maaf Pak, mohon maaf, saya pribadi pun akan sama. Berpikir sekarang ini kadang-kadang, mak mano caro kita supaya dapat penghasilan yang banyak untuk menghidupi keluarga kita.
Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu dengan johir fisiknya, bukan kita lihat sesuatu itu dengan hakikat dia atau keberkahannya, saudara. Maka yang terjadi dalam kehidupan orang Islam sekarang, kata ulama, banyak timbul masalah. Kenapa, saudara? Karena dia tidak yakin dengan keberkahan atas penghasilan yang dia terima, Pak. Akibatnya banyak berbagai cara dihantam, Pak, sekarang. Halal haram hajul masuk. Ini kira-kira perkara yang tidak syariat agama, hantam. Yang penting banyak harta masuk. Tapi saudara-saudara, yang terjadi pasti dan pasti, Pak. Dan sudah banyak cerita, Pak. Orang-orang yang seperti ini, yang tidak melihat berhati-hati dengan halal dan haram atas harta dia, penghasilan dia, pada umumnya saudara akan mengalami kesulitan hidup dia, saudara. Tidak pada saat itu, mungkin pada akhir kehidupan dia akan merasakan, saudara, bagaimana dicabutnya keberkahan daripada keberkahan harta dia, saudara. Maka kaum muslimin rahimakumullah, intinya sebetulnya, Pak, sekarang ini dengan apa yang dinasihatkan Imam Syafi'i, kata ulama, harusnya, Pak, kita belajar harus nak yakin, Pak. Sedikit apapun penghasilan kita, saudara, yakinkan keberkahannya. Maka bapak-bapak jangan khawatir dengan anak keturunan. Ingatkan baik, cari yang berkah, kamu akan diselesaikan Allah masalah kamu. Jangan berpikir kau nak cari tempat pekerjaan yang gajinya besar, kau nak gaji tempat sesuatu yang seolah-olah di mata manusia besar, tapi isinya semua dalam keadaan laknatullah alaihi subhanahu wa ta'ala. Atas apa isinya, Pak? Kalau seandainya, saudara, walaupun sedikit, Pak, kata ulama, Pak, dengan nasihat Imam Syafi'i, pandang berkahnya, yakini berkah ini akan menyelesaikan masalah. Mohon maaf, Pak, terutama kita-kita yang mungkin bekerja di tempat-tempat yang berpotensi untuk masuk barang-barang yang tidak jelas, yang tidak halal untuk kita, Pak. Hati-hati. Karena banyak contoh. Kaum muslimin rahimakumullah, dulu adalah satu majelis, Pak. Ada seorang ulama, dia mengangkat tangan berdoa. Dia doa seperti ini, Pak. Allahumma barik li fi rizki. 3 kali dia baca, Allahumma barik li fi rizki, Allahumma barik li fi rizki. Ya Allah, berilah keberkahan rezeki aku, ya Allah. Beri keberkahan rezeki aku, ya Allah. Beri keberkahan rezeki aku. Fasa'alahu ahaduhum, maka didengarlah oleh orang yang di dekatnya, Pak, doa syekh ini, ulama ini, Pak. Maka dia tanya, lima lam takul Allahumma rzuqni ya syekh. Dia katakan, wahai syekh, kenapa anda berdoa dengan Allahumma barik li fi rizki, ya Allah kau berkahi rezekiku? Kenapa tidak cukup kau dengan berdoa saja Allahumma rzuqni, ya Allah beri aku rezeki? Kenapa kau harus tambahkan ada keberkahan dalam doamu? Sedangkan doa ini pada prinsipnya, saudara, insya-Allah baik semua di sisi Allah. Maka dia katakan, saya lima lam takul Allahumma rzuqni. Kenapa engkau berdoa dengan menambah Allahumma barik li fi rizki? Maka saudara Syekh ini kemudian menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi, Pak. Kata dia, innallaha domana rizqa likulli hayyin min khalqin. Dia katakan, wahai saudara, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha domana rizqa, menjamin rezeki likulli hayyin min khalqin, terhadap seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh itu, Pak. Dia menjelaskan kepada orang ini kenapa dia menambahkan itu doa barakah di rezeki dia. Dia katakan kepada orang ini, wahai pemuda, wahai saudara, innallaha dhamana rizqa likulli hayyin min khalqin. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Quran jelas, Pak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, kata Allah. Dan tidaklah makhluk yang melatah hidup di permukaan bumi ini, termasuk manusia, saudara, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tanggung itu rezekinya, saudara. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah tahu, Pak, di mana tempat dia tinggal dan di mana tempat dia bersembunyi. Kullu, sesungguhnya Allah telah menuliskan itu dalam kitab yang jelas. Kata ulama, saudara, Allah katakan dalam Quran seperti itu. Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata saya itu, rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Karena dari lahir, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha wa ajaluha.
Tidaklah mati seseorang hamba itu kecuali rezeki yang sudah dituliskan oleh dia sudah dicukupkan oleh Allah. Kalau kata ulama tu saudara, kalau ada rezeki kita ditulis Allah di Lauhul Mahfuz ketika kita nak lahir ruh kita dulu pak, ini rezeki kau ada mangga dari Brazil sana saudara, maka mangga itu harus kita makan baru kita mati pak. Kalau seandainya ada rezeki kita ikan tuna dituliskan oleh Allah sebagai rezeki kita ada di Laut Atlantik sana, kita tidak akan mati sebelum kita makan itu daging ikan yang ada di Selat Atlantik itu pak. Itulah kaedahnya rezeki, bahwa rezeki ini domana rizqa likulli hayyin min khalqin. Allah Subhanahu wa taala kata saya itu sudah menjamin rezeki kita pak. Bahkan kalau hadis Nabi yang saya baca tadi saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah walau annabna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal maut. Kalau seandainya anak Adam itu lari dia daripada rezekinya sebagaimana larinya dia dari maut dia pak, maka kata Rasulullah SAW, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut, maka rezeki dia akan mendapatkan dia sebagaimana maut mendapatkan dia. Kaedahnya apa pak? Maksudnya rezeki itu tidak akan lepas, rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki itu pasti kita makan baru kita akan mati menghadap Allah, karena untuk menyempurnakan rezeki yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh itu tu sebetulnya punya aku, dimbek kawan tu bukan rezeki kita pak. Walaupun caranya mak manu tak kelihatan tak lemak, tapi harus pahami bukan rezeki kita. Karena kalau rezeki kita dia harus masuk ke mulut kita saudara. Dan kalau rezeki itu belum sampai ke kita saudara, kita tak sampai akan ajal kita. Kita ni kenapa belum mati pak? Kenapa kita masih bernapas? Karena rezeki kita belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saudara si Fikri ini dituliskan Allah umpama pak, rezeki kau Fikri di kehidupan kau ni adalah 1000 kilogram beras, itulah rezeki kau di dunia. Maka siang ini pak, si Fikri ini sudah makan 999 kilogram beras. Berarti tinggal berapa lagi rezeki dia? 1 kilo lagi pak. Siang ini dinas dia diberangkatkanlah oleh perusahaan. Ketika terbang nak ke Jakarta pak, meledaklah pesawat dia di pocok itu. Mati tak si Fikri ini? Mati tak dia? Tidak. Dia ada 1 kilogram beras yang belum dia makan. Dia paling nyampak dari pesawat babak bindat, ngos-ngosan, disuapilah dengan bubur nasi pak. Sampai sekilo pak. Sepas sekilo, pus, tarik malaikat. Matilah dia. Sebab-sebabnya baik. Oh si Fikri itu mati oleh naik pesawat. Bukan. Karena rezeki dia telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajaluha. Maka saudara-saudara, kata ulama tadi ngomong sama orang tadi, innallaha domana rizqa likulli hayyin min khalqin. Semua makhluk ini sudah dijamin Allah rezekinya. Walakinni as'alukal barakah fi rizqi. Tetapi aku masukkan barakah di dalam doa aku itu, katanya fahiya jundun khafiyun min junudillah. Ini kalimatnya pak. Kenapa saudara? Walakinni, kenapa aku memasukkan as'alukul barakah fi rizqi, memasukkan keberkahan di dalam doaku tadi, rezeki di dalam doaku tadi. Apa kata dia saudara? Fahiya jundun khafiyun min junudillah. Karena keberkahan itu adalah tentara tersembunyi dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yursiluhu liman yasha, yang Allah kirim kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Ini kata kuncinya pak, kata ulama itu. Ternyata barakah ini tentara Allah, tentara tersembunyi Allah, tentara rahasia Allah, jundun khafiyun min junudillah, dari tentara-tentara yang banyak Allah miliki pak. Yursiluha liman yasha, yang dikirim Allah kepada orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ijahallat, apabila dia fi amwal, masuk ke dalam harta kamu, kata-kata ulama tadi, akasarathu, maka harta kamu akan banyak. Kata dia seperti itu saudara. Apabila keberkahan masuk ke dalam harta kamu, fa ijahallat fil mali akasarathu, dia akan memperbanyak harta kamu pak. Harta ni dikit, kelihatan johirnya, batinnya pak. Tapi apabila masuk barakah ini, kata ulama tadi, ke dalam harta kamu, akasarathu, harta kamu akan banyak.
manfaatnya akan di luar ekspektasi kita. Tapi kita tak sampai, tak yakin seperti itu. Kemudian kata beliau, saudara, apabila harta ini masuk ke dalam anak-anak kamu, aslahatsu wa fil waladi aslahatsu. Kalau dia masuk ke dalam anak-anak kamu akan jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa anak kita dah taat? Ada sesuatu yang tak masuk berkah ke dalam diri dia, Pak. Itu yang menyebabkan anak kita tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jismi, kalau dia masuk ini keberkahan ke badan kamu, katanya saudara, apa yang terjadi? Quwwatsu, badan kamu akan kuat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kuat secara fisik dan rohani dalam kehidupan ini, saudara, dengan berkah, dengan sebab keberkahan tadi. Dan terakhir kata beliau, wa fil qalbi, apabila keberkahan ini masuk ke dalam hati-hati kamu, as'adatahu, maka hati kamu akan menjadi tenang, gembira, tidak ada kesusahan, Pak, kalau sudah masuk keberkahan. Kenapa dia masukkan itu barokah doa di dalam rezeki dia? Karena perkara-perkara ini, Pak. Karena keberkahan adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang dikirim oleh Allah, dan apabila masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak heran ada orang tetangga, Pak, sikok gaji UMR 3 juta. Tapi kalau kita lihat hidup dia, Pak, makmur, tenang, tidak pernah berbalah, 2 laki bini sekeluarga ini, Pak. Anak tampak baik pendidikan walaupun tidak di sekolah yang mewah. Anak prospek dia bagus di sisi Allah di dalam kehidupan manusia. Anak dia taat dengan Allah, isteri dia dengan taat suami dia. Suami dia tidak ada masalah. 3 juta, Pak. Tetangganya, Pak, punya gaji 30 juta. Anggaplah Pertamina, anggaplah, Pak, 30 juta. Tapi saudara, tiap hari pecah punya masalah rumah ini, Pak. Anak dah terus liarnya luar biasa, isteri melawan luar biasa. Habis setiap bulan ini, Pak, gali lubang tutup lubang, padahal gaji dia 10 kali lipat. Apa penyebabnya, saudara? Kata ulama, saudara, dicabutnya keberkahan di dalam harta kita tadi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, banyak cerita-cerita, Pak, tak usahlah kita ceritakan, sebetulnya kita bisa lihat mak mana akhir kehidupan uang yang dia tak berhati-hati ketika dia memasukkan barang-barang yang bukan hak dia secara syariat ke dalam harta dia, saudara. Kita bisa lihat, Pak, bagaimana ke akhir hidup dia jauh dari mana kebahagiaan yang diharapkan ketika dia mengharap sudah pensiun, sudah tua, dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Tapi ternyata, saudara, yang dia dapat kesulitan. Kenapa, Pak? Karena dia, saudara, tidak berhati-hati di dalam mencari penghasilan dia, mencari harta dia yang dimakan oleh anak isteri dia, saudara. Maka kaum muslimin rahimakumullah, yang paling kita nak fikirkan sebagai orang Islam sekarang ni, Pak, mak mana kita untuk menarik keberkahan rezeki ini, Pak? Mak mana supaya keberkahan ini turun ke dalam kehidupan kita, saudara? Ini yang paling penting. Karena, saudara, apabila kita tak tahu ini, maka yang terjadi itulah tadi, Pak. Otomatis harta kita tak berkah, keluarga kita tak berkah, Pak, kedudukan kita tak berkah, semua tak berkah. Nampaknya di depan manusia kita gagah, tapi kenyataan, saudara, hati kita hancur, kehidupan kita hancur, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita hancur. Kenapa, saudara? Ketidakhati-hatian kita di dalam mencari nafkah kita, Pak. Kita main perkara-perkara yang tidak disyariatkan agama. Kita jalimi orang lain, Pak. Nampak seperti gagah kita, Pak. Tapi lihat, saudara, lihat banyak contoh dan semua terbukti, Pak, bagaimana akhir hidup dia ada kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan keberkahan ini, saudara, kata Kyai Jiran Taifu Abdullah dalam kitab dia tulis, Pak, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu pegang syariat agama, pegang agama sungguh-sungguh, yakinkan iman kamu yang benar dengan Allah Ta'ala, yakinkan keyakinan kamu yang benar dengan Rasulullah, yakinkan keyakinan kamu dengan kehidupan akhirat, maka, saudara, keberkahan akan turun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu kata kiai kuncinya, Pak.
Walau anna ahlal qura, kalau satu negeri itu Pak, satu kampung itu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepadanya apa saudara? Keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi Pak. Maka kuncinya kata Kiai untuk mendapatkan keberkahan ini, perbaiki agama kita Pak. Perbaiki yakin kita dengan Allah dan Rasul. Perbaiki yakin kita dengan kehidupan akhirat. Maka dunia ini tidak akan bisa menipu kita saudara. Maka kehidupan dunia ini tidak akan bisa saudara menghancurkan daripada hati kita untuk merusak syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara-saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau agama kita sudah lemah, yakin kita sudah lemah dengan Allah Rasul, yakin kita sudah lemah dengan kehidupan akhirat, yakinlah Pak, iza azammat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau sudah masuk kebesaran-kebesaran dunia dalam hati kita, akan lepaslah kekuatan Islam, kehebatan Islam dalam diri kita. Apabila saudara dunia sudah masuk ke dalam diri kita, maka yang terjadi saudara, agama akan hilang dalam kehidupan kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak di saya pribadi Pak, sulit memang Pak, sulit memang. Tetapi kita nak perlu belajar dan belajar Pak, karena kita tak tahu ini kehidupan kita sampai kapan Pak. Kita tak tahu umur kita sampai kapan. Kita jangan saudara untuk tidak berhati-hati untuk memastikan harta yang kita pegang, penghasilan yang kita pegang Pak. Apapun yang kita pegang ini saudara adalah perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil kita korupsi, hasil kita kong kali kong dalam satu permasalahan, hasil uang-uang yang tak jelas dengan kita, hasil kita menjalimi orang lain Pak. Yakinlah saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala, harta-harta tersebut akan menjadi masalah besar bagi kita di kehidupan dunia, terlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kata ulama Pak, kuncinya yakinkan diri kita Pak, walaupun sedikit, kalau berkah aman hidup kita Pak. Maka kenapa kita panik anak kita tak punya pendidikan kadang? Kita panik anak kita tak sekolah Pak. Kita panik anak kita tak punya pekerjaan yang layak. Kita panik diri kita tak bekerja karena kita tak yakin dengan rezeki yang berkah sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan bersama anak kita, rezeki sudah ditetapkan Allah anakku, jangan takut. Yang penting kau taati Allah, pegang agama Allah, kau akan diselamatkan Allah. Walaupun penghasilan kau kecil, yakinlah yang kecil ini akan menyelamatkan kau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil ini akan menyelesaikan seluruh masalah kehidupan kau. Itu nak kita tanamkan sama anak kita Pak. Mana kita nak tanamkan sama anak kita sedangkan kita tak punya keyakinan itu Pak. Kenapa timbul ketakutan kita dalam hidup ini Pak? Karena kita tak yakin dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kita tak yakin bahwa berkah itu akan menyelamatkan kita dalam hidup kita di sisi Allah. Kalau Bapak tunjuk dia sejuta kanan, sejuta kiri, bisa tak Bapak lihat yang mana berkah? Tak bisa. Memang keberkahan tak bisa kita lihat dengan kasat mata saudara. Tapi keberkahan kita bisa lihat jalurnya dari mana, atau setelah kita gunakan bagaimana manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah keberkahan itu fahiya zundun khafiyun min junudillah, bahwa itu adalah tentara Allah, tentara tersembunyi Allah, yursilu liman yasha, yursilu liman yasha, yang dikirim oleh Allah rezeki itu pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Siapa yang Allah sukai? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Hati-hati Pak dengan perkara yang halal, yang perkara yang haram, karena kita tak tahu kapan usia kita Pak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau dia sudah datang, tak ada lagi kesempatan tawar menawar kita dengan malaikat maut untuk memajukan atau memundurkan usia kita, untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup Pak, kalau kita sudah terlanjur Pak, maka selesaikan itu masalah kita, apalagi berhubungan dengan hak-hak manusia. Kembalikan Pak. Masalahnya Pak, masalahnya, kalau harta yang kita makan ini milik negara, harta ini yang kita makan milik masyarakat banyak Pak. Kata Habib Ahmad, guru kita yang kita muliakan saudara, sulit kita nak minta maafnya Pak. Kamu makan duit Pertamina ini Pak, itu bukan makan duit perusahaan, itu makan duit rakyat yang banyak. Dengan siapa kita nak minta maaf Pak? Dengan rakyat Indonesia.
Itu yang jadi masalah, Pak. Kalau bapak korupsi dengan wong sikak, bisa ngomong kita dengan wong sikak ni, Pak, aku kemarin, Pak, sudah nilap duit bapak 5 juta. Aku minta ridho, Pak, aku tak punya duit lagi. Atau bapak balik ke 5 juta, minta maaf. Selesailah hubungan bapak, perkara dosa bapak di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita makan, kata Habib Ahmad, duit-duit negara, duit-duit perusahaan ini berhubungan dengan rakyat banyak, Pak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, kita akan pertanggungjawabkan sampai yaumil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pahamkan diri saya dan kita semua, Pak, untuk bisa ada kekuatan menghindarkan perkara-perkara yang haram, yang subhat, yang bukan hak kita untuk kita makan, karena hal itu akan mengantarkan keburukan bagi kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.